Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit pencerahan mengenai adab sebelum tidur dan bangun tidur. Sebelum berbicara perihal adab sebelum tidur dan bangun tidur, saya teringat dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 73 yang artinya, dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk berusaha mencari nafkah pada siang hari dan memberikan waktu istirahat di malam hari, yang dimana pada malam hari orang menghabiskan dengan tidur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adapun adab-adab sebelum tidur yang biasa dilakukan Rasulullah SAW yaitu yang pertama, tidur dalam keadaan berwudu. Umat muslim disarankan untuk berwudu setiap kali hendak tidur. Dari Al-Barah bin Aziz, Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk salat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur dalam posisi ini dikatakan sebagai posisi terbaik dan menjauhkan diri dari segala godaan setan selama tidur. Adapun adab yang kedua yaitu meniup kedua telapak tangan sambil membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing sekali. Setelah itu diusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Yang ketiga, membaca ayat kursi. Melantunkan ayat suci bertujuan agar kita terhindar dari bujuk rayu setan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya engkau selalu dijaga oleh Allah Ta'ala, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Benar yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keempat yaitu membaca doa tidur, dan pastikan untuk mendirikan salat terlebih dahulu sebelum tidur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selain adab sebelum tidur, tentu ada pula adab bangun tidur. Adapun adab bangun tidur yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pertama, duduk dan mengusap wajah. Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah SAW bangun, kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, membaca doa, bahwa Nabi SAW ketika bangun tidur, beliau membaca, "Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa alaihin nusur", yang artinya segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adapun adab selanjutnya yaitu membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ibnu Abbas berkata,
Beliau duduk lalu mengusap bekas kantuknya yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu mencuci tangan. Cuci tanganlah 3 kali karena kita tidak tahu tangan ini dari mana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima yaitu membersihkan hidung. Adab bangun tidur yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah membersihkan hidung. Masukkan air ke hidung atau istinsyak 3 kali karena disinilah setan bisa berpangkalan selama kita tidur. Yang keenam yaitu bersiwak atau menggosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir yaitu berwudu. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.